Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari terkait meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan dari pembelajaran kita diharapkan para peserta didik dapat memahami arti iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mengenal kitab-kitab Allah yang wajib diimani, menunjukkan sikap menghormati atau menghargai kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir menyadari manfaat beriman kepada kitab Allah dan akibatnya jika diabaikan. Mari kita bahas bersama-sama. Perlu sama-sama kita ketahui, rukun iman ketiga adalah kepercayaan kepada kitab Allah. Ini mencakup keyakinan teguh bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan segala sesuatu kepada umat manusia melalui para utusannya. Dan kitab-kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi umat manusia. Dan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya itu ada 4. Ada kitab Al-Quran, kitab Injil, kitab Taurat, serta kitab Zabur yang diturunkan kepada Rasul yang memiliki tugas masing-masing. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat itu sendiri diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel, yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang dari Bani Israel saja, karena kitab ini memang hanya diturunkan bagi mereka. Yang kedua, kitab Zabur. Nah, kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam menggunakan kitab Taurat untuk memutus perkara orang-orang Yahudi. Namun, kepada Nabi Daud alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab Zabur. Menurut Imam Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam tafsir Quran Kemenak, kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat, tetapi berisi hikmah dan nasihat. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Seperti halnya Nabi Musa dan Nabi Daud. Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel atau Bani Yahudi. Menurut Quran surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, tetapi dasar dan landasan dasarnya sama, yaitu ajaran tentang tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan dalil beriman kepada kitab-kitab Allah. Dalam Quran surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surat Ali Imran. Dan di sini saya akan berikan tugas kepada kalian beserta lembar jawabannya. Kerjakan sepengetahuan yang kalian telah dapatkan cara beriman kepada kitab Allah. Sebutkan masing-masing 3 cara, dan hasilnya nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, ini adalah salah satu jawaban dari kalian. Cara beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, percaya sepenuh hati, meyakini bahwa seluruh kitab, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran adalah wahyu asli dari Allah. Yang kedua, meyakini Al-Quran adalah kitab terakhir yang menyempurnakan dan mengoreksi ajaran-ajaran kitab sebelumnya. Dan yang terakhir, mengamalkan isinya, membaca, mempelajari, dan menjadikan ajaran Al-Quran sebagai pedoman utama. Wah, sangat bagus sekali nih jawabannya. Kemudian kita lanjutkan materi selanjutnya. Ciri-ciri beriman kepada kitab Allah. Orang yang beriman kepada kitab Allah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, rajin membaca Al-Quran. Kemudian menjalankan isi kandungan Al-Quran, menjadi pribadi jujur, sabar, dan baik. Yang terakhir, menghormati semua kitab Allah. Nah, ada banyak sekali manfaat beriman kepada kitab Allah yang bisa kita dapatkan.
Yang pertama, memperkuat ketakwaan kita kepada Allah. Hati menjadi tenang, hidup menjadi terarah, menambah ilmu dan wawasan, memperkuat iman, disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menumbuhkan rasa cinta pada Al-Quran. Selain manfaat, akibat tidak beriman kepada kitab Allah juga bisa kita dapatkan. Yang pertama, bisa mudah tersesat, hidupnya tidak punya tujuan, dianggap orang yang tidak beriman, hatinya sering merasa gelisah, dan yang terakhir cenderung lebih egois. Selain itu juga, beriman kepada kitab Allah juga memiliki banyak hikmah. Yang pertama, kepastian hukum, memberikan standar benar dan salah yang absolut dari Tuhan. Yang kedua, ketenangan hati, menjawab pertanyaan eksistensial mengenai asal-usul dan tujuan hidup. Dan yang terakhir, sejarah berharga, mengambil pelajaran dari kisah umat terdahulu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan ilmu yang bisa kita manfaatkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan negara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.